Nah, yes, ini memang yang diamanahkan dengan kok. Yang penting kan ada koordinasi. Ya, ada koordinasi jawabannya siapa tuh? Kalau kayak ini aku sambil bilang dulu sebenarnya kurang nasi. Kurang apa Dedi gitu kan? Kan harusnya Kurang nasi. ya. Adik kono jawabannya. Kok kayak lo jawabannya Dedi? Ini maka Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang berkat berapa ya saya? Dunia saya yang keempat ya. Anda masih ingat? Ya, sudah siap? Insya Allah. Siap ya. Oke. Silakan tambahkan atau di hasil ya 10%. Nanti ada komentasi dari kamu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Ibu Putri Ahmadiyanti SPD MPD selaku dosen menguji 1, kepada Bapak Dr. Andes Prayitno MSI selaku dosen menguji 2, serta Bapak Dr. Ganes Gunansyah SPD MPD selaku dosen pembimbing skripsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhara Askia Zakia dengan NIM 012. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil akhir dari skripsi tugas akhir saya dengan judul Desain Didaktis Problem Based Learning Pembelajaran IPAS berbasis Education for Sustainable Development terhadap keterampilan pemecahan masalah siswa sekolah dasar. Sebelum saya melanjutkan di pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, yaitu keresahan bahwa peserta didik di kelas tinggi sekolah dasar cenderung masih menyalin jawaban dan belum bisa mengembangkan informasi yang telah didapatkan, dan kemudian masih mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang berbeda. Contoh, bahkan kurang bisa memaparkan pendapatnya sendiri secara verbal. Dan oleh sebab itu saya menjawab tantangan tersebut melalui desain problem based learning berbasis Education for Sustainable Development yang berfokus pada kemampuan pemecahan masalah yang masih terbatas, terutama pada pembelajaran IPAS. Adapun dua perumusan masalah untuk penelitian ini yaitu bagaimana desain aktivitas untuk kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran IPA siswa kelas 6 sekolah dasar, lalu ada bagaimana keterampilan pemecahan masalah di sekolah dasar di kelas 6 sekolah dasar saat melaksanakan desain aktivitas tersebut. Dan ada beberapa tujuan penelitian untuk menghasilkan desain aktivitas problem learning berbasis ESD dan juga mendeskripsikan kemampuan problem solving peserta didik saat melaksanakan desain aktivitas tersebut. Adapun manfaat bagi stakeholder yang saya tuju yaitu bagi pendidik, harapannya dapat meneruskan acuan variasi pembelajaran, lalu bagi peserta didik dapat memfasilitasi keterampilan pemecahan masalah dan meningkatkan motivasi belajar, serta bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan agar lebih inovatif di masa mendatang. Dan untuk batasan penelitian ini adalah dilaksanakan pada kelas 6 di SD Lab Sekolah Dasar tahun ajaran 2024-2025, dan fokus penelitian ini adalah desain strategi berbasis Education for Sustainable Development dengan model uji tes kemampuan pemecahan masalah melalui HLT. Ada beberapa kajian teori dari PBL dan ISD serta kemampuan problem solving yang dari PBL, dari Ardianti dan kawan-kawan menyatakan bahwa terdapat 5 fase sintaks dari PBL, kemudian untuk ESD atau Education for Sustainable Development yang bertujuan untuk menemukan kesadaran peserta didik terhadap isu berkelanjutan global. Lalu ada kemampuan pemecahan masalah dari Polya
yang memiliki beberapa indikator, diantaranya memahami sumber permasalahan, menyusun rencana strategi penyelesaian masalah, menciptakan dan mengidentifikasi strategi penyelesaian masalah, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemecahan masalah. Selanjutnya ada pembelajaran IPAS di sekolah dasar dan teori konstruktivisme. Untuk yang teori konstruktivisme ini dikemukakan oleh PAC dalam Jayanti 2012 yang menyatakan bahwa anak memiliki kapasitas untuk membangun pemahaman secara mandiri melalui tahapan perkembangan kognitif yang khas. Sedangkan untuk ZPD atau Zone of Optimal Development ini didefinisikan sebagai rentang antara tingkat kemampuan aktual yang ditunjukkan oleh siswa dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dan tingkat kemampuan potensial yang dapat dicapai dengan bantuan dari orang yang lebih kompeten. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saya, yaitu dari Hamdani DKK, Hasanah DKK, dan Hasanah DKK yang kurang lebihnya membahas tentang bagaimana model pembelajaran learning dan juga education for sustainable development terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Dari cara konseptual yang didapat dari penelitian ini yaitu pembelajaran IPAS, harapannya yang dapat menyenangkan, solutif, dan terintegrasi satu sama lain. Namun kenyataannya pembelajaran IPAS masih kurang terintegrasi secara utuh dan pemecahan masalah masih diabaikan. Dan oleh karena itu saya melihat adanya relasi antara pembelajaran IPAS dengan model problem-based learning dan juga SDGs yang dapat terintegrasi secara utuh. Kemudian jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan design research yang menurut Rahmana 2017 dikategorikan sebagai jenis penelitian rancang bangun yang berfokus pada perancangan materi dan aktivitas pembelajaran sekaligus mengembangkan teori belajar yang mendasari proses aktivitas pembelajaran yang dieksperimenkan. Dan menurut Koch dalam Buku Koreana 2024 ada 3 alur pelaksanaan penelitian dari design research. Ada persiapan, pelaksanaan eksperimen, dan analisis retrospektif data. Penelitian ini dilaksanakan di SD Lab School Unesa 1 dan waktunya dilaksanakan 25 Februari dan 17 April 2025. Untuk subjek penelitian, peneliti melibatkan 4 peserta didik untuk pilot eksperimen yang dipilih berdasarkan teknik purpose sampling. Sedangkan untuk teaching eksperimen, peneliti melibatkan 20 peserta didik yang tidak mengikuti pilot eksperimen dan akan dibagi menjadi 7 kelompok dengan penyebaran kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian ada prosedur penelitian yang peneliti telah lakukan dari tahap persiapan mulai dari studi perpustakaan, kemudian mendesain HRT1 dan instrumen penelitian. Lalu pada tahap eksperimen, peneliti menguji coba HLT melalui pilot dan teaching eksperimen dan mengumpulkan data melalui instrumen-instrumen. Lalu setelah itu ada tes kemampuan problem solving dan dilakukan analisis retrospektif data untuk menarikan kesimpulan. Ada teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ada kelayakan perangkat pembelajaran IPAS, kemampuan problem solving, kemudian lembar hasil observasi, pemahaman subjek penelitian terhadap materi, dan juga wawancara. Adapun beberapa instrumen penelitian yang peneliti gunakan untuk sebagai bahan dari analisis data adalah tes uji kemampuan problem solving, lembar observasi, lembar kerja peserta didik, wawancara, dan dokumentasi berupa video, foto, dan rekaman suara. Untuk menganalisis data, peneliti melakukan triangulasi teknik atau triangulasi metode dengan menganalisis instrumen-instrumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dan untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk menjaga kredibilitas dan untuk transferabilitas mendeskripsikan secara rinci termasuk kondisi peserta didik dan juga di AKPD, dan untuk konfirmabilitas, objektivitas dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses secara sistematis. Dan untuk dependabilitas, hasil observasi dibandingkan
untuk memastikan keselarasan, pencatatan, dan interpretasi terhadap proses pembelajaran yang diamati. Beralih kepada hasil analisis data, peneliti melakukan tahap persiapan dengan melakukan validasi HLT1, HLT2, dan juga LKPD bersama dengan Kepala Pusat Bidang Akademik dan Kesiswaan Lab 10 UNESA, Bapak Riki Setiawan SPDSD SMB. Dan beliau menyampaikan bahwa pada HLT1 masih terdapat kesalahan penulisan dan juga ada dugaan respon peserta didik yang hanya perspektif positif saja. Dan setelah itu peneliti melakukan revisi perbaikan dengan menambahkan respon negatif dari peserta didik. Dan untuk LKPD, pada HLT1 desain diagram fishbone masih perlu dibenahi dan dibatasi. Yang awalnya ada 6 faktor menjadi 3 faktor saja. Selain itu menyebutkan strategi ramah lingkungan belum diberi ruang yang cukup besar. Lalu di tahap perancangan, peneliti menyusun desain pembelajaran serta perangkat pendukung berupa LKPD dan HLT berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Kemudian bersama dosen validator, peneliti mengkaji apakah HLT1 yang dirumuskan ini mampu memfasilitasi peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, dan peneliti menganalisis actual learning trajectory 1 atau respon dari peserta didik sebagai bahan evaluasi dalam merancang HLT. Dan untuk teknis dari masing-masing eksperimen, peneliti berperan sebagai pengajar guna mengimplementasikan rangkaian alur aktivitas pertama, dan sebagai observer didampingi dengan wakil kepala SD Lab 10 UNESA 1 yang juga berperan sebagai observer. Dan untuk tahap teaching eksperimen, rekan sejawat peneliti berperan sebagai pengajar dalam mengatur keterlaksanaan serangkaian alur, sedangkan peneliti bersama dengan wakil bidang kesiswaan SD Lab 10 UNESA 1 juga sebagai observer. Dan pada akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik diberikan lembar instrumen tes problem solving guna mengukur kemampuan pemecahan masalah melalui soal-soal HOTS. Dalam desain aktivitas problem-based learning berbasis Education for Sustainable Development, peneliti merancang 5 aktivitas yang diawali dengan pertanyaan tematik tentang perubahan iklim dan SDGs. Dan peneliti menemukan bahwa sebagian peserta didik menunjukkan respon dapat mengaitkan fenomena cuaca dengan konsep perubahan iklim secara utuh, walaupun masih ada peserta didik yang terkecoh dengan gambar yang disajikan. Menjawab dari respon negatif dari HLT1 tersebut, peneliti melakukan peningkatan dari desain aktivitas dan memberikan pertanyaan tematik yang lebih kontekstual, sehingga terlihat pada HLT2 terjadi peningkatan kualitas partisipasi dan kemampuan analisis peserta didik. Dalam hal ini menunjukkan bahwa scaffolding atau bantuan sementara yang diberikan oleh guru dapat memengaruhi bagaimana peserta didik melakukan proses berpikir. Kemudian aktivitas kedua dilakukan melalui tanya jawab tentang mengidentifikasi hipotesis penyebab bencana perubahan iklim. Dari HLT1 didapatkan bahwa mayoritas peserta didik telah memberikan variasi jawaban yang baik, walaupun masih ada satu peserta didik yang masih mengalami miskonsepsi dari visual yang disajikan. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut di HLT2, beberapa kelompok telah menunjukkan pemahaman terhadap isu lingkungan dengan baik, meskipun tidak semua kelompok berpartisipasi aktif. Dalam hal ini ditemukan lagi respon negatif, yaitu tidak semua berpartisipasi secara aktif. Lalu untuk aktivitas yang ketiga, peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi dan fakta melalui 5W1H dan juga diagram fishbone. Di sini diagram fishbone merupakan diagram tulang ikan yang mengidentifikasi tentang penyebab perubahan iklim, sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim. Pada pelaksanaan HLT1, proses pengumpulan informasi telah sesuai dengan instruksi, namun peserta didik masih kesulitan membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak valid. Dalam hal ini, dalam HLT2, peneliti memberikan akses untuk peserta didik untuk menuliskan sumber-sumber yang mereka gunakan dalam menganalisis fakta-fakta yang didapatkan, sehingga mereka dapat menunjukkan kemampuan mengakses
informasi dari sumber yang lebih kredibel. Dalam di aktivitas ini, kelompok yang sebelumnya pasif juga telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam menyusun analisis diagram fishbone bersama. Untuk aktivitas yang keempat, ada menciptakan alternatif strategi pemecahan masalah. Dan pada pelaksanaan HLT1, salah satu peserta didik masih mengalami kesulitan dalam membedakan jenis-jenis pendekatan strategi penyelesaian masalah serta cenderung memberikan solusi yang kurang relevan. Sehingga dalam hal ini peneliti memberikan strategi reward atau penghargaan bagi kelompok yang lebih aktif, sehingga pada pelaksanaan HLT2 mayoritas kelompok menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyusun strategi pemecahan masalah yang lebih aplikatif dan kontekstual. Peneliti juga memberikan bantuan berupa memfasilitasi diskusi kelompok sehingga antar siswa yang masih belum paham saling memberikan bantuan dan menunjukkan bahwa ini telah mencerminkan perilaku konstruktivisme. Yang terakhir, peneliti memfasilitasi siswa untuk merefleksikan jawaban-jawaban yang telah mereka jawab, dan pada HLT1 dan HLT2 terjadi peningkatan variasi jawaban saat peserta didik diminta untuk berpendapat, sehingga peserta didik telah menunjukkan pemahaman yang lebih utuh dari ilmu ekologisnya, dan ini telah menunjukkan bahwa peserta didik telah berada pada tahap akhir dari indikator pemecahan masalah POLIA, yaitu evaluasi akhir saat melakukan peninjauan terhadap solusi yang telah dirancang. Dari hasil analisis data tersebut telah menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan model problem learning berbasis education for sustainable development dipengaruhi oleh strategi guru sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping berpikir siswa. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pertanyaan terbuka, pengaturan teknologi, reward, diskusi kolaboratif, serta dorongan untuk keterlibatan aktif dan berpikir efektif peserta didik. Strategi ini juga sejalan dengan teori Zone of Maximal Development atau ZPD dan juga teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya scaffolding atau bantuan sementara pada pembelajaran yang kontekstual. Aktivitas berbasis indikator pemecahan masalah POLIA membantu peserta didik berpikir sistematis dan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Selain itu, hubungan antara guru, siswa, dan materi dalam segi didaktis menciptakan pembelajaran yang bermakna dan membentuk kompetensi keberlanjutan secara holistik. Dari keseluruhan penjelasan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa penelitian ini telah menghasilkan desain aktivitas pembelajaran IPA berbasis PBL yang terintegrasi dengan pendekatan PSI untuk kelas 6 sekolah dasar. Desain disusun dalam bentuk hypothetical learning trajectory yang mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, mencakup identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, dan penciptaan solusi berkelanjutan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Serta dari implementasi desain menunjukkan bahwa peserta didik mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah secara bermakna. Berdasarkan data observasi dan juga instrumen-instrumen yang lain, sebagian besar siswa telah memenuhi tahap indikator pemecahan masalah POLIA serta menunjukkan pemahaman sistematis terhadap isu perubahan iklim. Selain capaian kognitif, pembelajaran juga memperkuat sikap reflektif dan sikap tanggung jawab sosial siswa sejalan dengan tujuan pendidikan berkelanjutan dalam pembelajaran IPAS. Untuk saran yang ditujukan kepada guru, disarankan untuk mengintegrasikan model PBL ini yang berbasis dengan Education for Sustainable Development, khususnya isu-isu global seperti perubahan iklim. Pendekatan ini efektif untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan juga kesadaran ekologis yang didukung dengan scaffolding, diskusi, dan refleksi yang tepat. Untuk peserta didik diharapkan untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat memfasilitasi mereka dalam berpikir kritis dan kolaboratif untuk menumbuhkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan desain didaktis
dengan topik lain, dengan cakupan yang lebih luas, dengan dukungan teknologi interaktif, dan dengan penekanan pada evaluasi efektif dan keterampilan ramalan lain untuk kemajuan abad ke-21. Baik, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada Bapak Anies. Ya, makasih. Iya, oke, saya era. Oke, terima kasih Pak Ganes dan Pak Rahim, oke, matur sangat. Selamat siang, Aski. Selamat siang, Ibu. Nah, hari ini semangat sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat seperti kamu ya, seperti biasanya ya, di kelas selalu semangat ya. Apa dari juga ibunya ya, mamanya juga pernah datang juga konsultasi ke saya. Nah, itu konsultasi akademik. Akademik. Apa ya. Oke, baik Aski, alhamdulillah selamat ya akhirnya bisa hari ini sharing ya kepada saya karena soal pengadil atas rancangan riset yang memang ini risetnya saya dan Pak Rai mungkin ya itu belum baru ya. Kami pun belajar gitu ya Pak Rai, saya belajar mencoba untuk memahami riset ini arahnya bagaimana sih gitu ya, karena ini hal baru seperti yang saya diskusikan di awal. Saya nyampaikan ke Aski, ya sudah kalau memang lanjut ya apa-apa, saya sambil belajar. Cuma mungkin nanti Putri akan lebih banyak belajar dari kamu, bisa jadi saja gitu Pak. Jadi ini hal yang baru. Karena saya melihat ini seperti ini ya Pak Kandes ya. Risetnya itu kayak gradient teori, campur kayak pengembangan gitu loh. Kayak gabungan itu. Cuma sebenarnya saya perlu membaca lebih detail buku bagonnya gitu ya tentang desain riset dan untuk menindaklanjuti S3 ke S mana gitu. Ya ini ada Jadi ada sedikit sejarah, memang ini tadi perbaikan dari pengembangan. Jadi ada kekurangan yang ada di pengembangan, coba dijawab dengan ini, karena lebih kualitatifnya jadi lebih dalam ya. Yang riset ini berarti apakah khusus mengembangkan model pembelajaran begitu Lebih ke desain ya, desain kita ya, desain aktivitasnya. Berarti kalaupun misalnya desain aktivitas ketika menggunakan media itu apakah juga bisa dari riset ini atau harus desain yang komprehensif kita melaksanakan pembelajaran secara utuh begitu ya? Benar sekali. Kalau kita yang lebih sedang membaca. Bagaimana Bu? Maaf. Ini apa namanya? Ini kan di metodenya yang ini ya, kemudian kan ada saya riset ini kan lebih cenderung ke aktivitas yang dipotret ya, aktivitas pembelajaran. Apakah ini aktivitas pembelajaran yang utuh gitu ya, atau misalnya aktivitas ketika ini kan kamu desainnya adalah strategi yang kamu kembangkan gitu. Penggunaan media gitu ya, dan kita menggunakan media sendiri itu saat penggunaannya apakah itu juga bisa dibuat riset ini? Untuk kurang lebihnya dari pengalaman peneliti dan juga hasil dari riset itu lebih ke strategi aktivitas yang dilakukan tidak hanya di dalam kelas itu saja gitu. Jadi penelitian ini subjek penelitiannya itu bisa disesuaikan dengan kasus-kasus lain yang ingin memfokuskan ke perkembangan atau ke kemampuan yang ingin dicapai seperti itu. Maksudnya berarti dari destinasi ini tidak harus di kelas, mungkin tidak di dunia pendidikan saja gitu ya maksudnya. Penelitian itu di pendidikan, cuman spesifik lebih ke menggunakan media itu apakah bisa masuk atau harus kalau aslinya berarti utuh ya, utuh itu ya. Pembelajaran secara utuh mulai dari Skenario gitu ya, skenario kan skenario Skenario seperti itu, lebih ke skenario-nya. Karena untuk yang tambahan seperti ban ajar, kemudian LKPD dan lain sebagainya itu bisa menyesuaikan sesuai dengan materi. Hanya saja saya lebih ke memfokuskan ke struktur dari model pembelajaran yang digunakan serta pendekatan yang digunakan yang diintegrasikan dengan model pembelajaran tersebut, yaitu dengan Education for Sustainable Development. Oke, baik, itu sambil belajar ya. Jadi ini yang saya sampaikan kan mengembangkan skenario, terus akhirnya divalidasi dulu gitu ya ke kepala sekolah, kalau saya baca ya kepala sekolah terus ke siapa lagi? Ke
Yang kemarin ke dosen validator. dosen validator. Yang kepala sekolah tadi apa yang visinya yang di HLT? Oh, itu sebagai observer dalam observer saja. iya, Oh, untuk baik. mendampingi supaya tidak bias gitu untuk Oh, dari peneliti. skenario, terus apa namanya, ada desain eksperimen ya, terus validasi, terus ada desain eksperimen tadi HLT 1, HLT 2. Putri mungkin dijelaskan HLT 1, HLT 2. Kalau saya kan masih awam ya, perbedaannya apakah itu kayak skala terbatas ini skala luas begitu, atau ada hal yang lain yang membedakan HLT 1 dan HLT 2? Untuk HLT 1 itu tepatnya di pilot eksperimen, yaitu di beberapa perwakilan siswa yang diambil dari teknik proposisi sampling. Jadi seperti itu ya. Jadi kemudian untuk HLT 2 itu di kelas yang besar dari kelompok yang lebih besar. Skala terbatas, Iya. skala besar kan beda redaksi istilah istilahnya HLT gitu. Terus istilah di sana saya baca tidak ada dugaan, gitu ya. Dugaan kan sebelum di eksperimen ada dugaan. Dugaannya dari peneliti atau bagaimana sih? Yang dugaan seperti yang di halaman berapa itu kayak halaman 29 gitu kan, HLT 1 ini sorry 29 apa nih? Nah ini dugaan respon peserta didik HLT 1 aktivitas pendidikan ada 1 dari 85 Ya. ya. Terus tujuannya nanti ini dugaan respon peserta didik ini dari peneliti atau bagaimana? Iya, dari peneliti karena di itu kan sebelumnya untuk di HLT itu selain dari tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa atau guru, itu juga diduga dulu Bu, dibayangkan apakah kira-kira seperti apa respon dari siswa, dan kemudian setelah dipraktekkan dilihat apakah dugaan itu tadi sesuai ataukah ada hal yang di luar dugaan atau hal-hal baru, baik respon negatif maupun positif itu tetap dianggap valid karena akan menjadi salah satu bahan untuk mengevaluasi dan juga membuat HLT 2 seperti itu di tahap Fungsinya ada dugaan ya, kayak HLT 1 itu selalu ada dugaan dari peneliti, itu fungsinya apa sih sebenarnya? Pertama, menurut peneliti setelah melakukan eksperimen itu dari pengajar bisa memprediksi dan juga meminimalisir bagaimana respon negatif dari siswa tersebut. Terus kan ini harapannya yang muncul responnya positif ya, kegiatan yang positif gitu Iya, ya. kurang lebihnya. Oke, terus Bu Putri ingin ngecek setelah ada dugaan gitu ya, terus akhirnya actual gitu ya, dari HLT ke actual HLT 1 ada beberapa hal yang akhirnya ditemukan oleh SI ya. Ini yang HLT 1 di halaman 29, ini Bu Putri confirm aja ya. Ya. Di poin yang ketiga terdapat peserta didik yang membuka aplikasi lain dan melakukan browsing tanpa memilah sumber yang ada di Google. Mungkin bisa diceritakan di kelas waktu itu prosesnya siswa untuk berliterasi informasi itu kayak gimana sih? Oke, jadi pada aktivitas tersebut, khusus aktivitas tersebut, peserta didik dipersilakan untuk mencari informasi, tapi dibatasi melalui YouTube. Kenapa YouTube? Karena dianggap di situ telah ada sumber-sumber yang valid, yaitu dari berita. Dari berita tersebut, di situ kan sudah ada sumber channelnya, dan itu dianggap berita yang bisa tidak hoax gitu. Jadi untuk membedakan, kalau di Google itu kan lebih banyak blog-blog yang belum tentu dijamin kredibilitasnya seperti itu. Kalau seperti itu ada nggak yang kamu jadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa di risetmu ini bahwa waktu itu pertimbangan untuk membatasi YouTube tuh ini ya, itu ada dasarnya, itu ada nggak? Kalau tadi itu di artikel penelitian sebelumnya bahas tentang media sosial gitu, Belum ada. Karena YouTube itu juga belum tentu semua benar juga gitu ya. Iya. Sekarang ya semakin kesini semakin kesorong itu yang dilihat anak-anak ketika YouTubers itu ngawur-ngawur kok padahal. Gitu ya. Kan YouTubers kalau channel berita oke kayak Kompas atau CNN gitu ya, atau itu kan bisa ya. Ini masih walaupun kalau kita mau lihat lagi ya namanya wartawan itu kan mau ngeblok siapa
blok barat atau blok timur itu sih ada aja, tergantung wani biro. Tapi kan kita nggak akan bilang gitu karena anak gitu ya. Tapi minimal itu termasuk channel yang kredibel. Oke. Nah, selain itu kenapa menggunakan YouTube juga, karena supaya proses menyimak dari peserta didiknya itu juga ada proses menyimak, kemudian mendengarkan. Jadi tidak hanya kalau dari Google membaca itu kan asal tulis aja. Jadi menyimak, kemudian mendengarkan, menangkap informasi dan mengambil poin-poin yang menurut mereka relevan saja seperti itu. berarti yang dikatakan siswa membuka aplikasi lain terusnya Google itu yang tidak kredibel itu ya. Kan terdapat Ini Bu, menggunakan WhatsApp. Gimana? Menggunakan AI di WhatsApp itu. Oh, AI. AI di WhatsApp, meta AI. Itu yang dimaksudkan di sini ya. Iya. Yang selebihnya yang lainnya pakai itu. Bagaimana sih melihat atau memastikan yang dibuka anak-anak YouTube-nya itu relevan atau kredibel, yang itu nggak abal-abal itu bagaimana caranya? Oh, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana memilih sumber informasi yang tepat. Itu disarankan untuk lebih ke redaksi-redaksi atau channel berita yang menurut mereka ini sudah tidak asing gitu. Misalnya pernahkah menonton televisi channel apa, misalnya Kompas atau CNN atau Metro seperti itu. Jadi sebelumnya tuh ditanya terlebih dahulu, kalau sudah dipastikan mereka paham, baru dipersilakan untuk mencari informasi. Oh, berarti ada sesi tanya jawab sekaligus Diskusi. penguatan sama Iya. sebenarnya guru mengarahkan secara tidak langsung gitu ya. Kamu prosimol begini lu, gitu ya, contohnya begini Iya. lu, agak yang asal-asal gitu ya. Itu kamu terus gak pembahasannya? Ini kan saya bilang apa strateginya kan berbeda, terus dikaitkan sama SDGs. Yang disampaikan Aski yang terakhir tadi itu bagian dari taktik atau teknik guru untuk memhandle supaya anak itu tetap ada di track yang on the track gitu. Itu kan masuk di teknik kan kita kalau ngomongin kan ada model pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, ada strategi, terus ada taktik atau teknik. Nah itu masuk di teknik ya. Jadi menurut saya itu juga bagus ya menjadi temuan dan bisa dibahas karena sebenarnya tadi itu kayak pertanyaan saya itu kalau temuan risetnya Aski itu apa? Kan gitu kan Pak, temuan riset itu apa sih sebenarnya kalau saya bertanya temuan risetnya Aski apa? Lebih ke mendeskripsikan bagaimana respon-respon terhadap desainnya, kemudian apakah sudah sesuai dengan indikator Polya itu tadi. Nah itu kan tujuannya untuk mendeskripsikan itu kan tujuannya. Temuanmu apa? Hasil deskripsimu dari aktivitas yang dirancang itu tadi apa temuannya? Sebetulnya temuanmu apa ini? Kan kalau saya pengaruh ini dalam ini, oke menarik signifikan, gitu kan nggak kuati. Nah kalau yang pengembangan itu juga ada ukur toh, tes gitu ya. Terbukti nggak ini mampu mengembangkan kreativitas dan sebagainya. Nah risetnya Aski ini kalau bukannya temuan risetmu apa sih? Oke, karena ini tidak ada angka yang menunjukkan bagaimana ini efektif atau tidak, sehingga ini lebih ke memperdalam dari strategi yang digunakan, mengeksplorasi dari strategi yang telah diterapkan. Nanti ini apa namanya temuan itu kan bisa lebih dari satu toh, apalagi kualitatif ya Pak, itu kan banyak. Jadi Aski menurut supaya ditanya apa sih temuan saya itu selain kamu tervalidasi gitu ya jenenge istilahnya apa di sini skenario itu namanya apa? Yang desainnya kan desainnya tervalidasi, terus habis itu lebih banyak bermain di taktiknya tadi gitu. Misalnya ketika ini supaya berhasil, supaya siswa bisa bekerja sama dengan mereka, kamu bikin kelompok-kelompok, kamu pakai teknik apa? Kelompoknya supaya si skenario saya oke, itu kelompoknya harus 2-2 atau 3-3 gitu. Terus sebelum itu harus ada guru yang menyampaikan instruksi itu direct instruction atau apa itu adalah contoh temuan ya. Saran sih, saya saran ya, ini kan saya sudah sebut sama ya.
detail itu mendeskripsikan yang di sana sudah bagus. Hanya belum kamu ditarik pelan apa sih berarti? Kurang dijelaskan di bagian situnya berarti. Gimana? Kurang dijelaskan di bagian temuannya. Iya, ditegaskan gitu ya, di kalimat-kalimat hasil ini sebelum pembahasan gitu ya, akhirnya berdasarkan paparan hasil dari atas, maka temuan riset ini adalah 1 apa, 2 apa, 3 apa, terus silakan dibahas. Oh gitu ya, siap. Gitu Ya. ya. Paham ya Mas? Iya, paham. Tapi kan saya ini yang memberi saran ya, Iya. ini soalnya hal yang baru. Saya seperti kayak apa ya, mau beli baju baru terus ini saya tak gelok-gelok gitu ya, motifnya cocok kayaknya nih Bu Putri gitu Terima ya, kasih. harganya cocok dengan dompet saya, kalau nggak cocok saya pinjam Pak Gapes gitu ya, dompetnya. Ya saya Iya, masih banget. karena itu risetnya itu bagus gitu Pak. Dan bagusnya itu dia ya kita mengembangkan terus langsung triangulasinya itu dimunculkan gitu loh, ditulis di sini gitu ya, informan 1 apa informan 2 terus dikupas lagi oleh peneliti, itu bagus. Dan saja itu tadi menurut saya Pak, perlu ditegaskan apa kalau kan Dari setiap aktivitasnya perlu di itu atau langsung di belakang aja Bu untuk keseluruhannya? di belakang satu aja memudahkan, Iya, ya, memudahkan sehingga temuan dari ini kan desain didaktismu ya, bukan BBL yang berbasis sustainable development gitu itu apa? Kalau dalam itu pola, itu bukan pola. Iya. Ya pola berpikir. Iya, itu kurang ya. Itu ya. Kan saya perbaiki. Kan untuk mendukung keterampilan pemecahan masalah kan Hmm, khususnya betul. di situ tuh apa sih gitu kan, yang intinya ketika kita menggunakan si didaktis, desain didaktis itu kita harus poin-poin itulah yang menjadi temuan Kuncinya. khusus yang orang lain itu bisa melihat langsung, oh ternyata nih kita mau mengajar menggunakan desain animasi, kita harus memperhatikan ini juga gitu. Sehingga kan bisa ini kan kalau mau di PTK kan bisa kan Pak di peneliti berikutnya misalnya gitu kan, mau dibuat oh ya ini desainnya gitu ya, terus ada orang terinspirasi untuk membuat PTK bersiklus menggunakan desain ini juga bisa. Menurut saya terus mau diukur secara spesifik apanya lagi ya, kuantitatif juga bisa gitu. Siap. Ini saran ya ini ya. Iya, saya terima sarannya Bu. Oke, sabun itu saja Baik. pakainya satu. Baik, terima kasih Bu Putri. Nah ini sangat penting ya. Jadi memang apa tadi ujung dari perjalanan Iya. ini kan sebenarnya finding ya, Finding. temuan gitu ya. Tadi dari sehingga apa namanya yang sudah itu hanya ini Ombaknya belum. kata kuncinya dan sebagainya. Itu kalau dalam itu mungkin proposisi ya, dalam proposisi nanti kan sebagai dasar membuat teori sebenarnya kan gitu ya. Oh kalau begini maka begini, semakin ini maka semakin itu, nah gitu. Jadi ada semacam kausalitas bisa bila ini maka begitu, nah kayak gitu. Nah dari pola-pola kualitatif itu kan ya. Nah memang sejarahnya sedikit saya juga memang ini kayaknya ini murid-muridnya ini ya berbanyak ini dicoba dari saya diskusi benar. Jadi sejarahnya memang dia itu memperbaiki karena akhirnya ada keterbatasan, kalau mau eksplorasi politik mungkin terbatas lebih pada maka sehingga diakomodir oleh ini maka ada alasan data gitu ya harus kuat deh gitu konfirmasi member cek terus juga ada apa dan sebagainya karena menjadi karena kedetilan itu jadi rich ya, jadi deskripsinya jadi rich kaya dan thick ya tebal ya tapi tebalnya tebal yang sangat ini gitu. Jadi kita yang gak ngalamin itu kayak masuk karena banyak klaim-klaim ya karena bisa banyak klaim nggak bisa menunjukkan aktivitas seperti apa. Nah itu kadang maka dengan kedalaman itu yang akhirnya jadi ya memang kual itu kan lebih ke kualitas ya kedalaman ya. Jadi caranya kedalaman deep ya ke digging ya kembali gitu ya juga tadi misalnya. Nah termasuk juga mungkin di itunya kan tadi ada hipotetikal ada aqua seperti begini aquanya begini dan baik positif negatif itu hal yang semua
semua berguna gitu ya. Jadi bukan berarti negatif, wah yang itu disingkirkan. Ada batu baterai juga kalau nggak ada negatif nggak akan nyala gitu ya. Jadi semacam ada dialektis ya. Jadi sesuatu yang negatif itu belum tentu buruk gitu ya. Misal kalau COVID negatif dianggap itu diharapkan gitu ya. Atau tadi ya memang sepertinya ini memang berpikir dialektis itu dua kutub itu bisa kayak pesimis itu belum tentu buruk. Bisa jadi kalau pesimisnya rasional itu lebih bagus dari optimis yang irasional. Mungkin seperti itu ya. Wah, emang banyak. Wow, pada pesimis kan. Padahal bisa jadi si pesimis tadi itu akan membawa itu mungkin ya. Kayak contohnya pesawat terbang itu ada pelampung, itu orang pesimis yang menciptakan, karena nggak selamanya pesawat itu akan jalan kalau tuh itu nyemplung itu harus ada orang pesimis itu bikin pelampung. Oh iya gitu ya. Jadi negatif positif ternyata berguna dalam kehidupan. Ibarat sudah punya pacar ya. Nah ini melengkapi nanti. Laki-laki kan, saya nggak akan sebut laki-laki kalau nggak ada perempuan. Perempuan juga kan semua perempuan. Kalau semua perempuan nggak ada tuh. Oh ya gitulah ya. Siang dan malam. Siang nggak bisa disebut siang kalau nggak ada malam. Justru ada malam disebut siang gitu ya dia. Kayak gitu ya. Jadi orang jadi akhirnya dengan tadi, tapi kayaknya untuk resto itu mundur ya. Resto itu kayak semacam di sekarang itu di pengadilan itu restoratif justice kayak nenek-nenek ketemu maling kan nenek karena kamu mengambil barang orang lain kenapa saya ini yang hukum ini. Nah dengan retro itu kenapa kau sampai ternyata ditinggal sebatang kara gak ada yang masuk yang tadinya mau menghukum lu gak tega nah dengan retro itu akhirnya kita jadi wise jadi bijak ya. Jadi itu gak tega saya menerapkan hukum ke nenek yang gak makan gak ada sebatang kara kalau hanya menggunakan hukum bisa aja tapi kok gak tega gitu. Dan dengan menggali mundur udah nih karena dalam hukum itu ternyata ada restoratif justice. Menghukum orang itu nggak punya pasal positifis tapi ditarik mundur. Wah ternyata ini gitu paham ya maksudnya. Oke gitu ya. Nah restoratifnya mungkin perlu dicoba lagi ya karena untuk memperbaiki tadi kan si HRT kedua kan ya. HRT kedua ini berarti dua dengan HRT 1-2 ya. Saya juga sama Bu, jadi juga belajar itu. Tapi ini kok banget ini. Ya udahlah saya berikan ruang itu kayaknya ya. Kayaknya gitu ya. Yang membelajar itu buku itu nggak semua juga loh sudah pendidikan tertinggi masih bilang belajar gitu lah. Belajar sama jangan kalau kita ngajar anak SD itu sebetulnya kita belajar pada mereka bukan bisa jadi bukan mereka belajar pada kita yang disuruh belajar gitu. Nah arti yang dimaksud itu gimana cara berpikir anak untuk gimana sih tadi yang seperti apa sih ternyata ketika menyumbangkan ide itu mereka bertukar ide terus menegosiasi mana yang dipilih itu menarik untuk di percakapan mereka. Ada yang ini menarik ya. Jadi kita diminta sebetulnya memahami anak gitu ya. Si anak itu mencari saya gitu ya. Saya jadi paham. Saya juga sedang diajarin anak rasa bandel susah bukan bandel namanya susah banget sih gitu. Diajarin malah ngajarin. Disuruh kayak gitu. Dia juga agak-agak jadi ini kan ya saya harus belajar ketiga gitu ya. Karena ini dengan perubahan iklim sebagai isu yang diwadi dengan skenario ini, anak-anak kira memahami perubahan iklim itu gimana? Kok jadi saya? Allah
Iya mantan. Itulah yang ulang balik. Langsung sengaja baca itu ternyata bahasa kita sebetulnya juga kacamata fisik tadi. Framing, jadi ini sebetulnya itu framing analysis ya. Yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Ganes tadi khususnya kalau tidak ada negatif, tidak ada positif dan itu saling terkait, saling. Nah, di sini tadi yang terakhir itu kalau tidak ada perempuan, mungkin tidak ada laki-laki. Nah, untungnya di PGSD itu ada putri sehingga ada putra. Ya masih sama. Udah begini. Oke, baik sebelum sedikit dari saya tadi Bu Putri sudah memberikan clue kalau pukul 14 ada apa sehingga kalau kami sebagai yang tua tidak mengingatkan nanti terus khawatirnya lupa. Monggo kalau memang ada yang perlu dicukupkan kemudian kebetulan kalau yang tadi pas deh yang komisi satunya Bu Putri sudah banyak yang disampaikan, saya menyimak betul-betul apa yang disampaikan belajar bersama tadi betul gitu. Nah, sambil menunggu Bu Putri mengisi nasib dari ASKI ya. Sedikit dari saya. Ya, jadi kalau yang tebal-tebal sudah sehingga tinggal yang tipis-tipis saja ya. Kembali lagi ke topiknya. Tadi sudah sampai seakan-akan di sangat jauh. Sekarang balik lagi ke yang tipis-tipis. Ya, ASKI. Saya kalau menyebut namamu dulu tidak ASKI kok ya. Azhar. Di kelas itu ya saya. Nah, mengingatkan masa-masa indah di gedung sebelah saat itu seminar proposal itu kan kami bertiga khususnya saya Putri kalau Pak Ganes kan memang sudah menawari saja bimbingan sehingga beliau tahu persis apa yang menjadi rencana penelitian. Saat itu kami sudah mengapresiasi kaitannya dengan rencana penelitian alias proposal, kemudian menunggu hasil dari penelitian itu dan apakah sekarang sudah ada ya, hasil dari penelitian yang berupa draft skripsi dan sekarang di hadapan kami. Alhamdulillah ada sekitar sudah bekerja dari hari ini. Nah, Zara, apa yang disampaikan oleh Bu Putri disampaikan Pak Ganes tadi sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Intinya apa banget, khususnya kalau saya pribadi, apa yang menjadi penelitian ini sesuatu yang baru, Dan kamu berani menempuh ini berarti kamu orang atau seseorang yang pemberani di dalam tanda petik ini akan meningkat. Nah, monggo, aku kan kayaknya sudah sekarang kami menyertai dengan dua. yang samanya nanti dengan Pak Ganes saya belum selesai. Kalau ya kopi, Jajak kopi, saya ke bibirnya saya. Ya, itu jadi presiden juga. Ya, aman. Saya kira dengan dua-dua yang proposal itu sudah ada kemarin yang jadi bikin saya. ya wes lah. Nanti Informasi yang lain. Nah, Nah itu ya Sarah ya, jadi intinya Azhara mendapat, kalau saya menyebut sejak tadi itu promotor bukan pembimbing karena tingkatannya ya jauh lah kalau dari istilahnya sekadar penelitian-penelitian yang tingkatannya skripsi itu di pemikiran dan di hadapan saya karena kebiasaan mohon maaf teman-teman itu kan agak mengekor itu temannya pengembangan yang dibedakan apa Di perpustakaan juga enggak. Di perpustakaan juga cuma satu. Mulai itu, makanya itu Kebanyakan apresiasi, ada. mudah-mudahan dengan pemikiran-pemikiran inovatif dari Azhara mendapat pembimbing yang tepat, kemudian ya, ini menginspirasi dan ya adalah nanti yang memberanikan diri untuk hal yang sifatnya baru.
sesuatu yang baru tentu siapapun akan mengapresiasi dengan konfirmasi, walaupun sifatnya ujian, konfirmasi yang pasti memang konfirmasi kalau seperti yang tadi disampaikan Bu Putri, bahkan konfirmasi akhirnya juga ada masukan. Nah, ini kalau yang dari saya sementara teknis saja. Ini kebetulan ada halaman pengesahan yang sudah ada di sini. Bu Putri, Azhar. Kalau saya lihat kamu mau ulang tahun ya? Iya Pak. Minggu depan. Tanggal 12. Bu Putri tanggal 2, Azhar tanggal 12. Bintang itu berarti masuk Gemini. Saya masih masuk Gemini. Oh iya Pak. Ya itu tanggal 20. Tanggal 21 kalau nggak salah udah berbeda. Juni Pak. Nah, jadi yang net saya itu kamu dapatkan dari mana itu? Dari mana? Enggak, net itu yang pertama baru itu kan menunjukkan tanggal kelahiran, tahun kelahiran. Oh iya, salah ya Pak. Nggak tahu. Saya dapat dari itu teman-teman. Ngikuti teman-teman. Saya berarti kalau sesuai net itu sudah usia 70 tahun kalau Salah Pak. Maaf ya Pak, yang benar berarti. Nah nanti ini sudah saya beri dulu. Oh iya. Ya nanti sesuaikan aja nih. Itu netnya sampai ini. Saya nanti ini tetap masuk gitu kalau nggak salah. Pokoknya kalau mau ulang itu ya. Oke Pak, siap. Dalamnya yang tanggal kelahiranmu ini tidak salah. Tidak. Kamu berarti masih muda banget loh. Iya soalnya dulu SMP-nya Axel. Oh gitu. Berapa usia berapa sekarang? 21. 22. 22 atau mau 22? Saya semester dulu sekitar semester 4. Saya praktis. Saya masih SD cari ulang gitu. Nah ini ya, jadi usiamu masih sangat muda. Iya, luar biasa. Oke. Nah, lagi-lagi mengingatkan ya, skripsimu ini luar biasa. Bahkan menurut saya sudah tingkatannya tesis, bahkan sudah mengulang disertasi yang mau beliau. Tetapi dikatakan lagi-lagi yang atas ini sudah rasa skripsi banget, yang bawah ini masih proposal. Oh iya, astagfirullahaladzim. Belum diubah. Nah, jadi sesuatu yang sebenarnya tingkatannya tinggi itu memang kalau yang mengantarkan atau kata pengantar itu masih ada kata-kata proposal gitu. Iya Pak, siap. Ya, jadi penulis menyadari bahwa proposal bla Iya. Ya, ini sekadar mengingatkan ya, jadi cek kembali. Iya siap. Ini kalau Pak Ganes menyarankan teman yang sebelumnya tadi nanti ada peer review, peer itu teman-teman sejawat ada yang biasa minimal, wes benar lah yang saya tulis itu. Karena kesalahan kita sendiri itu bahkan lebih sulit diketahui daripada kesalahan teman atau orang lain. Itulah munculnya patah gajah di pelupuk mata gitu. Karena apa, konsep dari pikiran dari kita kan sudah betul, ternyata yang tertulis di sini masih berusaha. Nah, itu tapi emang nanti kalau kualitas hasil penelitian yang berupa skripsi sudah tinggi, ada yang kesalahan-kesalahan kecil yang belum terdeteksi, belum bisa kembali. Nah, Zara, dari apa yang sudah disampaikan tadi, khususnya kalau yang dari buku itu tadi sudah sampai ke temuan atau hasil. Ya? Nah, untuk mendapatkan hasil itu kan ada metode penelitian. Ini sebenarnya metode penelitian yang sangat berperan dan akhirnya menemukan hasil ini apa? Metode design research, didaktikal design research. Metode pendekatan didaktikal design research, penelitiannya kualitatif. Nah, itu kan akhirnya akan mendapatkan data. Ya. Nah, dari data itu ada istilah keabsahan data. Nah, untuk mengetahui data ini sudah sesuai atau belum, kamu akhirnya percaya atau tidak itu, ASKI menggunakan apa untuk mendapatkan keabsahan data yang menurut kamu ini sudah
Untuk menjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Yang digunakan triangulasinya itu triangulasi metode. Jadi dari metode observasi kemudian dihubungkan dengan wawancara, kemudian dihubungkan lagi dengan catatan-catatan dan juga rekaman yang didapatkan dari proses pengambilan data seperti itu. Triangulasi ya ini ya. Iya. Nah, ada observasi. Observasi yang dilaksanakan Azhara berapa kali? 2 kali. Dengan jenis apa? Observasi partisipan apa observasi full? Observasi full. 2 kali ya? 2 kali dalam sehari penuh, karena dalam sehari penuh itu karena ada proses wawancaranya juga. Nah, justru itu yang saya sampaikan tadi, 2 kali itu berapa jam kan? 2 hari full ya? Itu beda hari. Nah ya? Iya. Maksudnya kan sehari full, sehari Iya. full gitu? Dari pagi sampai sekolahnya pulang, Pak. Jadi minta izin gitu. Oke. Berarti intinya memang 2 hari yang tadi tertulis di sana kalau tidak salah bulan Februari sama bulan April kok. cukup 2 hari gitu ya. Iya. Nah, 2 hari itu untuk mendapatkan data. Nah, untuk konfirmasi yang kaitannya dengan triangulasi, apakah di hari itu juga? Tidak, di hari yang berbeda. Jadi yang berbeda. Cuman proses penelitiannya di 2 hari tersebut. Full berarti. Iya. Cukup ya gitu. Sebenarnya kurang sih Pak, tapi diusahakan dalam 1 hari. Nah itu maksudnya idealnya sebenarnya kalau penelitian yang tingkatannya seperti ini, idealnya menurut kamu yang sudah melaksanakan itu sebenarnya berapa? Atau 2 kali itu sebenarnya kurang atau sudah cukup atau sedang saja? Sebenarnya karena prosesnya itu dari pengambilan datanya itu kan dipraktekkan, kemudian ada proses ngoreksi dari hasilnya. Nah itu cukup butuh waktu kan sebenarnya, tapi diusahakan dalam hari itu. Jadi dalam 3-4 pertemuan sih Pak, tapi dipadatkan jadi 2 pertemuan saja. Itu karena apa dimanfaatkan jadi 2? Karena dari sekolahnya mengizinkannya seperti itu dan jadwalnya juga ujian semua. Lagi ini sebenarnya menarik ya. Nah, kalau itu mau sekaligus dituliskan, katakanlah saran atau apa untuk menjadi berikutnya lebih bagus. Oh iya, boleh. Karena katakanlah yang data yang dibutuhkan itu banyak dan kompleks, sehingga sebenarnya waktu 2 kali walaupun Itu 2 masih kurang. hari atau 2 kali itu full itu kan masih dirasa kurang. Iya. Jadi apa kekurangannya mulai dituliskan. Oh, Sehingga baik. idealnya itu kan sebenarnya saran. Oh itu Itu saran. kan menjadi gambaran yang bagus itu saran. Siap. Karena memang ini kompleks banget sehingga rasanya orang kalau seperti saya kan bisa konfirmasi 2 kali itu ternyata 2 hari full. Nah, itu pun ternyata masih merasa ada kekurangan waktu, kekurangan ini, idealnya ini dan lain sebagainya. kurang lebih luasa, lebih padat jadinya. Betul. Oke. Jadi saya membayangkan juga begitu ini dengan kepemilikan ini mungkin pasti katakanlah mendapat data ini mau konfirmasi mungkin kan kalau ada waktu lagi kan bisa di hari berikutnya dan Iya. perkembangannya mungkin lebih dinamis kan gitu maksudnya. Iya. Oke. Itu ya. Itu kemudian sini kan ada paparan hasil ya. Iya. Tidak langsung pembahasan kan. Hasil kemudian ada pembahasan di belakang. Lah ya,